oleh terdakwa melalui kementerian yang menjadi mitra Komisi 10 DPR RI. 11. Bahwa atas peran terdakwa selaku anggota DPR RI dalam pengurusan proyek-proyek yang menjadi mitra kerja Komisi 10, terdakwa telah menerima sejumlah hadiah berupa uang, barang maupun fasilitas dengan rincian sebagai berikut. 1. Penerimaan uang sebesar 2.200.000.000 rupiah dari PT Adikarya dengan rincian sebagai berikut. Tanggal 19 April 2010 diberikan sebesar 500 juta rupiah melalui Indrajaya Manapol. 1 lembar bon sementara divisi konstruksi 1 nama F. Arif Taufikur Rahman jumlah 500 juta rupiah. Tanggal 31 Maret 2010 ditandatangani Kepala Divisi Konstruksi 1. 1 lembar bon sementara divisi konstruksi 1 jumlah 500 juta untuk keperluan AU sumbangan suara. BF garis miring UGM tanggal 1 Juni 2010 ditandatangani Kepala Divisi Konstruksi 1. 1 lembar bon sementara divisi konstruksi 1 jumlah 500 juta rupiah untuk keperluan proyek Bio Farma. Diperhitungkan N3 garis datar AU tanggal 18 Juni 2010 ditandatangani Kepala Divisi Konstruksi 1. 1 lembar bon sementara divisi konstruksi 1 nama Tugu Bagus jumlah 10 juta rupiah untuk keperluan operasional Kadif dalam kurung jamuan dan entertain AU tanggal 6 Desember 2010 ditandatangani manajer administrasi dan keuangan. Bahwa uang-uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk pencalonan terdakwa sebagai Ketua Umum Partai Demokrat tahun 2010 yang diserahkan melalui Teguh Bagus Muhammad Nur, Munadi Erlambang, dan Indrajaya Manapol dan almarhum Khayat. Meskipun terdakwa menyangkal fakta yang terungkap di persidangan tersebut karena adanya perbedaan antara tanggal kasbon dengan pelaksanaan kongres yang telah selesai pada 10 Mei 2010, namun berdasarkan keterangan saksi Teguh Bagus Muhammad Nur yang dikuatkan oleh saksi AM Arif Taufikur Rahman selaku manajer pemasaran PT Adikarya menerangkan bahwa kas adalah bon sementara, mana dalam kasbon tersebut tertulis nama yang mengusulkan, nominal jumlah, keperluan, dipakai untuk apa dan dibebankan pada proyek mana, serta ada persetujuan dari Kepala Divisi dan Manajer Keuangan sehingga dari situ dapat diketahui untuk keperluan kasbon tersebut dibuat. Bahwa pengeluaran bon 1 sampai dengan 5 menurut saksi Insinyur AM Arif Taufikur Rahman selaku manajer pemasaran PT Adikarya akhirnya dibebankan ke proyek Ambalang sesuai permintaan Teguh Bagus kepada Sugiyarto. Bahwa uang yang diterima oleh Munadi Erlambang dari PT Adikarya tersebut kemudian digunakan untuk pembayaran hotel-hotel tempat menginap pendukung terdakwa pada saat Kongres Partai Demokrat di Bandung, yaitu Hotel Aston Primera, Pastur, Hotel Garden Permata, Hotel Galeria, dan Hotel Grand Aquila yang dipesan oleh Pasar Supardi, Tomo, Erdias melalui Pujining Tias selaku direksi PT Dwi Tamatur and Travel yang seluruhnya termasuk penggunaan kamar dan fasilitas lainnya yang berjumlah 1.283.073.342 rupiah dibayar melalui Munadi Erlambang sebesar 1.007.400.000 rupiah yang diterima dari Teguh Bagus Muhammad Nur dan dibayarkan secara bertahap melalui transfer, yaitu A. Transaksi tanggal 21 April 2010 pengirim Munadi Erlambang sebesar 400 juta rupiah. B. Transaksi dari Bank Mandiri tanggal 26 April 2010 pengirim Khairunisa yaitu istri Munadi Erlambang sebesar 423.120.000 rupiah. C. Transaksi tanggal 26 April 2010 pengirim Khairunisa yaitu istri Munadi Erlambang sebesar 423.120.000 rupiah. 2. Penerimaan uang dari Permai Group untuk keperluan persiapan pencalonan Ketua Umum Partai Demokrat sebesar 25.332.330.580 rupiah dan 36.070 US dollar dengan perincian sebagai berikut. Untuk biaya apartemen tim relawan pemenangan Anas Urbaningrum yaitu di apartemen Senayan City Residen Jakarta lantai 7 yang disewa selama 6 bulan pada periode tanggal 18 Januari 2010 sampai dengan tanggal 17 Juli 2010 sebesar 30.900 US dollar yang disewa atas perintah M. Nazarudin dan di Ritz-Carlton Jakarta Pacific Place untuk penggunaan tanggal 12 April 2010 sampai dengan tanggal 26 Mei 2010 sebesar 5.170 US dollar sehingga jumlahnya sebesar 36.070 US dollar. Biaya pertemuan tandingan dengan kandidat calon ketua umum Andi Alfian Malarangeng hadir sebanyak 446 DPC pada bulan Maret 2010 di Ballroom Hotel Sultan dengan rincian sebagai berikut. A. Untuk paket meeting dinner 300
Pack sebesar 60 juta rupiah. B. Sewa kamar tanggal 28 sampai 29 Maret 2010 sebanyak 262 kamar sebesar 360.993.150 rupiah. C. Biaya makan di restoran Peacock tanggal 28 sampai 29 Maret 2010 sebesar 19.431.430.430 rupiah. Sehingga jumlah A, B, dan C sebesar 380.574.580 rupiah. D. Pemberian uang saku kepada 448 DPC sebesar 10 juta rupiah per DPC untuk 11 koordinator. Uang operasional 25 juta rupiah per koordinator. Uang entertainment untuk 448 DPC sebesar 20 juta rupiah per DPC. Dan 11 koordinator untuk uang entertain sebesar 20 juta rupiah per koordinator, yang jumlahnya 5.847 juta rupiah. Sehingga jumlah keseluruhan A, B, C, dan D sebesar 6.287.574.580 rupiah. Biaya terdakwa dan tim suksesnya melakukan roadshow pada bulan Maret 2010 sampai dengan April 2010 ke seluruh wilayah Indonesia antara lain Jawa Barat Koordinator Saan Mustafa, Pasar Ismaya Sukardi dan Erlas Dunia, Yogyakarta dan Jateng Sudewa, Jatim Haji Mas Aid, Bali Gede Pasek Suadeka, NTB dan NTT Beni Kaharman, Michelle Watimena, wilayah Papua dan Papua Barat Sulawesi Umar Arsal, wilayah Sumatera Barat M. Rahmat, Koko dan Nasir, wilayah Riau dan Kepulauan Riau, wilayah Sumatera Utara Joni Alin Marbun, Lut Poltak Sitongkul dan Sultan Batugana, wilayah Aceh Mirwan Amir, dan wilayah Kalimantan dikoordinir oleh As Bihani. Namun dari fakta persidangan terungkap fakta hukum bahwa pelaksanaan roadshow di Makassar diberikan uang saku sebesar 5 juta rupiah kepada 11 DPC dari Sulawesi Utara dan 1 orang ketua DPC Bolangu, sehingga total yang dikeluarkan untuk roadshow sebesar 60 juta rupiah. Fakta mana dikeluarkan oleh keterangan saksi-saksi Diana Meti, Parengka, dan Ismiati. Biaya deklarasi pencalonan terdakwa sebagai Ketua Umum Dewan Sultan pada tanggal 15 April 2010 jam 18.00 dengan rincian dana sebagai berikut. A. Biaya deklarasi sebesar 996.898.610 rupiah. B. Biaya event organizer Opa Paci PT Sarana Bangun Cipta sebesar 601.287.500 rupiah dengan dihadiri oleh 460 DPC. C. Masing-masing DPC diberikan uang sebesar 20 juta rupiah. 37 koordinator diberi uang sebesar 50 juta rupiah. Biaya entertainment sebesar 25 juta rupiah. D. Jumlah seluruh biaya pendeklarasian yang dikeluarkan sebesar 13.500 juta rupiah. Khusus biaya event organizer Opa Paci guna menyediakan hospitality desk, guna menyiapkan penyambutan tamu-tamu peserta kongres dari lokasi kongres ke hotel tempat menginap disediakan. A. Tenda besar berisi buffet makanan round table dan gambar terdakwa di samping pintu masuk. B. Dibagikan goodie bag untuk peserta kongres. C. Jumlah biaya seluruhnya 2.015.650.000 rupiah. Untuk pembelian handphone BlackBerry sebanyak 400 buah yang telah diprogram dengan diisi nomor dan nama ketua DPC pendukung terdakwa serta dilengkapi dengan pulsa seharga Rp100.000. Biaya seluruhnya sebesar Rp1 miliar. Biaya pembuatan iklan layanan masyarakat dan iklan politik melalui FXR lebah dari PT Impact Indonesia sebesar Rp3 miliar. Biaya pemasang iklan ucapan terima kasih atas terpilihnya Anas Urbani Group sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dari Faskom Global Mandiri di Hari Raya Merdeka tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp29.106.000 sebagai keterangan Eru Dwi Atmoko selaku manajer iklan Harian Rakyat Merdeka. Meskipun seluruh biaya yang telah dikeluarkan sebagaimana diuraikan di atas disangkal oleh terdakwa, namun berdasarkan keterangan para saksi antara lain Eva Ompita, Rahmat, Saan Mustafa, Pasar Ismaya Sukardi, yang semuanya didukung alat bukti surat, maka penyanderaan terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan. 3. Penerimaan dari Muhammad Nazarudin Permai Group sebesar Rp30 miliar dan 5.225 US dollar. 5.225.000 untuk keperluan pelaksanaan pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat. 3 minggu menjelang diadakannya Kongres di Bandung, PT Permai Group melalui Oktarina Free atas perintah Neneng Sri Wahyuni
menyiapkan uang sebesar 30 miliar rupiah dan 5.225.000 US dollar yang diambil dari perangkas operasional PT Permai Group yang bersumber dari fee proyek-proyek pemerintah yang dibiayai APBN yang dimasukkan dalam 8 kardus gudang garam. Pada tanggal 20 Mei 2010 sekira jam 18 WIB, kardus-kardus tersebut dibawa ke Bandung untuk disampaikan pada Eva Ompita Suraya dan Nuril Anwar di Hotel Aston Primera Pastur lantai 9 Bandung. Untuk penggalangan dukungan DPC menjelang Kongres, terdakwa memerintahkan Muhammad Nazarudin dan M. Rahmat untuk menyewa 100 kamar di Hotel Sultan Jakarta sebagai tempat transit menuju ke Bandung untuk ditempati oleh 210 DPC, di mana seluruh biaya sewa kamar hotel sebesar Rp294.577.998. Untuk kemenangan terdakwa kepada DPC pendukung masing-masing diberi uang sebesar $2.000 AS untuk 290 DPC, ditambah mereka yang sudah menunggu di Bandung sekitar 200 pendukung, sehingga jumlahnya mencapai 490 DPC dan jumlah uang diberikan sebesar $980.000 US dollar. Pemberian uang untuk kemenangan terdakwa kepada DPC agar mendukung terdakwa pada saat pelaksanaan Kongres Partai Demokrat antara lain: 1. Ismiati selaku Ketua DPC Kualamu diberi uang sejumlah 15 juta rupiah sebelum berangkat ke Kongres di Bandung. Kemudian pada saat di Hotel Topaz Bandung, kemudian pada saat di Hotel Aston Primera Pasteur Bandung diberi uang sejumlah 2.000 US dollar dan sebuah handphone BlackBerry. Kemudian pada saat di Hotel Emerald Bandung diberi uang sejumlah 5.000 US dollar. 2. Diana Meti Maringka selaku Ketua DPC Minang Asia Tenggara diberi uang sejumlah 15 juta rupiah sebelum berangkat ke Kongres di Bandung. Kemudian pada saat di Hotel Topaz Bandung, kemudian pada saat di Hotel Aston Primera Pasteur Bandung diberi uang sejumlah 2.000 US dollar dan sebuah handphone BlackBerry. Kemudian pada saat di Hotel Emerald Bandung diberi uang sejumlah $5.000 AS. 3. Frizat Budayanto Manoy, Ketua DPC Demokrat Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara, pada saat menginap di Hotel Aston Bandung telah diberi satu buah handphone BlackBerry serta uang sebesar $10.000. Muhammad Rohim selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Batang diberi uang sebesar 5 juta rupiah untuk sangu dan BlackBerry. Saksi mengikuti Kongres di Bandung. Sebelum ke Bandung terlebih dahulu dikumpulkan di Hotel Sultan Jakarta. 5. Haji Muhammad Alamsah pada saat pertemuan di apartemen Senayan City, terdakwa mengatakan apabila terdakwa didukung oleh DPC dan DPD Kalimantan, terdakwa akan maju sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Pada saat pertemuan tersebut, saksi diberi uang oleh Asfiani sebanyak 7 juta rupiah dan uang 10 juta rupiah untuk penggantian hotel. Pada saat deklarasi, saksi diminta berkumpul oleh Asfiani, kemudian dibagikan uang sebesar 7 juta rupiah. Setelah selesai Kongres, Asfiani memberi uang pada saksi sebesar 3.000 US dollar. Roni Reza menerangkan pada saat mengikuti pertemuan di apartemen Senayan City, diberikan uang transport sebesar 7 juta rupiah. Pada saat deklarasi di Hotel Sultan, saksi menerima 10 juta rupiah sebagai ganti uang hotel. Setelah selesai Kongres, saksi pernah menerima uang dari Asfiani sebesar $3.000 US dollar. 7. Sujadi, anggota DPRD Boyolali, menerangkan bahwa setelah selesai Kongres di Bandung, saksi menerima uang sebesar 5 juta rupiah. 8. Aji bin Toro, anggota DPRD Kota Pekalongan, pada waktu Kongres saksi diberi uang sebesar 5 juta rupiah dan setelah selesai Kongres saksi diberi uang sebesar 10 juta rupiah. 9. Umar Asal, saksi pernah mengeluarkan biaya roadshow untuk peserta dari DPC masing-masing diberikan uang sebesar 20 juta rupiah dan masing-masing koordinator wilayah mendapat 50 juta rupiah dan uang sebesar 25 juta rupiah untuk entertainment. 4. Penerimaan 1 unit mobil Toyota Harrier nomor polisi B15 Audi seharga 670 juta rupiah. Bahwa ketika pada suatu rapat PT Anugrah Group diputuskan untuk membelikan terdakwa, kemudian saksi Nazarudin memerintahkan Yuganis untuk mencatat pembelian mobil Toyota Harrier yang bersumber dari proyek Hambalang. Pada suatu hari, Frans Gunawijaya bertemu Neneng Sri Wahyuni untuk meminta pembayaran atas pesanan mobil Toyota Harrier tersebut. Kemudian Neneng Sri Wahyuni memerintahkan Yulianis untuk membayar secara tunai sebesar 150 juta rupiah dan sisanya dibayar cek BG Bank Mandiri nomor EP 67964 tanggal 15 September 2009 atas nama PT Pasifik Putra Metropolitan sebesar 520 juta rupiah yang dikeluarkan dari berangkas PT Anugrah Group, yang kemudian mobil Harrier tersebut diantar kepada terdakwa oleh Nur Rahmat Rusdam.
Pada tanggal 12 November 2009, STNK beserta BPKB dengan plat nomor kendaraan B15AUD diserahkan oleh Nazarudin melalui stafnya kepada terdakwa bahwa meskipun uang pembayaran mobil Ariel tersebut terbukti bukan berasal dari proyek Hambalang, akan tetapi menurut saksi Clara Mauren, uang tersebut berasal dari proyek Unair. Meski demikian, tetap saja uang tersebut berasal dari brankas PT Anugrah Group atau Permai Group yang dikelola oleh Yulianis dari hasil fee dari proyek yang dibiayai APBN, dan mobil Ariel tetap dipakai oleh terdakwa meski terdakwa ditetapkan sebagai anggota DPR RI. Terhadap pemberian mobil Ariel oleh Nazarudin tersebut, terdakwa menolaknya dengan mengatakan bahwa mobil Ariel tersebut adalah pembelian terdakwa sendiri, dilakukan secara mengangsur dengan uang muka sebesar 200 juta rupiah yang diserahkan oleh terdakwa kepada Nazarudin di hadapan Saan Mustafa, Pasha Ismaya Sukardi di restoran Caterbox Plaza Senayan. Atas penolakan terdakwa tersebut, majelis hakim tidak sependapat karena apa yang dikatakan terdakwa tersebut tidak didukung oleh alat bukti surat. Namun sebaliknya, keterangan saksi Neneng Sri Wahyuni yang mengatakan bahwa pembayaran mobil Ariel B15AUD dibayar dengan uang tunai sebesar 150 juta rupiah dan cek BG Mandiri sebesar 520 juta rupiah dikuatkan oleh bukti pencatatan keluarnya uang pada brankas PT Anugrah Group yang berbunyi pembayaran 1 unit mobil Ariel 2.4 dibayar cash via brankas sebesar 150 juta rupiah tunai, dan pembayaran mobil Ariel via cek nomor TP 677964 atas nama PT Pacific tanggal 12/9/09 sebesar 520 juta rupiah dengan menggunakan cek. 5. Penerimaan lainnya berupa fasilitas survei dari PT Lingkaran Survei Indonesia senilai 478 juta rupiah. Kami bilang senilai 478.632.230 rupiah. Dalam rangka pencalonan terdakwa sebagai ketua umum, terdakwa menerima fasilitas berupa survei dari PT Lingkaran Survei Indonesia dengan biaya sebesar 478.632.230 rupiah yang dilaksanakan pada sekitar bulan April 2010 sampai Mei 2010 dengan harapan dari pihak PT RSI Segi Deni JA mendapatkan pekerjaan survei untuk pemilihan bupati atau wali kota dari Partai Demokrat. 6. Penerimaan fasilitas berupa 1 unit mobil Toyota Velfire nomor polisi B69AU senilai 735 juta rupiah dari PT Adrindo Internasional. Bahwa pada bulan Juni 2010 PT Adrindo Internasional melalui Wasid Suadi mengajukan kredit leasing kepada PT ACC untuk membeli 1 unit Toyota Velfire 2.4 warna hitam nomor rangka ANA 20 garis datar 810951 nomor mesin 2 AZ garis datar F 835929 dari dealer Ayun Jaya Motor di Sunter Jakarta Utara seharga Rp200 dengan penambahan aksesoris mobil berupa 4 buah TV 9 inci, 1 buah kamera mundur dengan biaya sebelumnya 20 juta rupiah, ditambah biaya aksesoris audio dan penggantian jok kulit seharga 15 juta rupiah. Bahwa pembayaran dilakukan pada tanggal 12 Juni 2010 sejumlah 247.934.500 rupiah melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Cabang KJP Jakarta Prima Sunter nomor 20 garis datar 00 garis datar 06880888 garis datar 9 atas nama PT Ayun Jaya Motor untuk nomor polisi menggunakan nomor pol B690D yang merupakan tahun kelahiran terdakwa Anas Purbaningrum. Dalam perkembangannya, karena kesulitan keuangan PT Adrindo Internasional menarik mobil Toyota Velfire dari terdakwa dan menggantinya dengan mobil Nissan Elgrand yang disewa dari PT Trust Serpong dengan biaya sewa sebesar 12 juta rupiah per bulan. Menimbang bahwa menerima hadiah atau janji tersebut apabila dikaitkan dengan unsur berikutnya bahwa hadiah atau janji tersebut patut diketahui atau patut diduga diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya. Menimbang bahwa dari fakta pembangunan di atas diketahui bahwa terdakwa melakukan lobby proyek pemerintah yang dibiayai dengan APBN adalah untuk kepentingan dirinya mencapai cita-citanya menjadi ketua umum Partai Demokrat dan calon presiden, sedangkan hadiah lainnya yang diterima terdakwa berupa sumbangan dan dari simpatisannya dalam kemenangan terdakwa sebagai ketua umum Partai Demokrat untuk pemberian 1 unit mobil harian nomor polisi B15AU dari Nazarudin serta fasilitas survei dari Lingkaran Survei Indonesia RSI dan penerimaan fasilitas 1 unit Toyota Velfire nomor pol B690D maupun mobil Nissan Elgrand dari saksi Wasid Suadi bukan untuk menggerakkan terdakwa
untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, tetapi hadiah tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan terdakwa yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pemikiran orang yang memberikan hadiah tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yaitu terdakwa selaku anggota DPR RI. Menimbang dengan demikian unsur kedua, yaitu menerima hadiah atau janji yang diketahui atau patut juga diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya tidak terbukti ada dalam perbuatan terdakwa. Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari ketentuan pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan dan terbukti secara sadar dan Cek. Ganti pilot. Karena itu selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan satu subsidi melanggar ketentuan pasal 11 junto pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Yang ini berarti. Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 64 ayat 1 KUHP yang sebagai berikut. Satu, pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dua, menerima hadiah atau janji yang diketahuinya patut dibuka dengan karena kekuasaan atau kewenangan berhubungan dengan jabatannya, atau yang berhubungan orang yang memberikan hadiah atau janji tidak berada hubungan dengan jabatannya. Jika pasal 64 ayat 1 KUHP itu merupakan beberapa perbuatan dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Dan satu, tentang unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara. Menimbang bahwa unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai yang dimaksud oleh ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 itu Undang-Undang Nomor 20 adalah sama dengan unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang telah dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan dakwaan satu pertimbangan dan di atas yang telah terbukti secara sadar meyakinkan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan mulai sebagai pertimbangan terhadap unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara pada dakwaan satu subsidiar ini, sehingga dengan demikian unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara pada dakwaan satu subsidiar ini juga telah terbukti secara sadar meyakinkan. Ada tentang unsur menerima hadiah atau janji yang diketahuinya atau patut juga diberikannya pada perbuatan kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tidak ada hubungan dengan jabatannya. Memang mengenai fakta-fakta hukum yang berada di persidangan yang telah disebutkan dalam pertimbangan pada saat mempertimbangkan unsur pada dakwaan pasal 12A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diketahui bahwa terdakwa melakukan lobby-lobby proyek pemerintah yang dibiayai dengan APBN adalah untuk kepentingan dirinya mencapai cita-cita menjadi ketua umum Partai Demokrat dan cita-cita untuk menjadi presiden Republik Indonesia, sedangkan hadiah-hadiah lainnya yang diterima terdakwa berupa sumbangan dari simpatisannya dalam pemenangan terdakwa sebagai ketua umum Partai Demokrat dan pemerintah. Unit mobil hadiah nomor polisi B15A dari Nazarudin serta fasilitas sumber dari Lingkar Grup Indonesia LSI maupun penerimaan fasilitas maupun dari Dapur Fire B69A dan mobil Nissan Elgrand yang disediakan oleh saksi wajib Supadi bukan untuk terdakwa melakukan tapi ada diberikan pada kekuasaan terdakwa yang berhubungan dengan jabatannya atau yang memiliki pemikiran orang yang memberikan hadiah tersebut ada hubungannya dengan jabatan dia terdakwa selaku anggota DPR RI. Menimbang dengan demikian unsur menerima hadiah atau janji yang mengetahuinya atau patut diduga diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji itu berada hubungannya dengan jabatannya telah terbukti ada dalam perbuatan terdakwa. Artikel tentang unsur pasal 64 ayat 1 KUHP yang melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. Menimbang bahwa pasal 64 ayat 1 KUHP mempunyai juga antara perbuatan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana jika berbeda yang penerapannya membuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Menimbang bahwa syarat-syarat dari suatu perbuatan berlanjut adalah sebagai berbuat satu dari suatu niat atau hendak atau keputusan dua perbuatan sama macamnya jika waktu antaranya tidak boleh terlalu lama dia sampai tahun bisa sampai tahunan namun perbuatan berulang-ulang tersebut waktu antaranya tidak boleh terlalu lama. Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa terdakwa menerima hadiah atau janji berupa sumbangan kepada para pemimpin Partai Demokrat Papua untuk memberi terdakwa sebuah umum dan tempat. Saat ini mempunyai hadir nomor polisi B12A juga ia dari nazar pasal ini untuk Dapur Fire polisi B69A senilai Rp3 kita tujuh kemenangan terdakwa selama Partai Demokrat dan Republik Indonesia LSI ataupun dana di proyek pemerintah peminjaman mobil Nissan Elgrand dan Pasir Supadi adalah merupakan perbuatan yang timbul dari satunya terdakwa yang mana perbuatan merupakan tidak pidana antara satu perbuatan dan perbuatan lainnya tidak terlalu lama dan berada dalam rentang waktu antara bulan Oktober tahun 2009 sampai dengan bulan Agustus tahun 2010.
Menimbang dengan demikian disebutkan pasal 64 dan 1 KUHP adalah ada dalam perbuatan terdakwa. Aturan pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang pidana tambahan. Menimbang bahwa pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan satu selain pidana tambahan dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti tambahan adalah A. Perampasan barang bergerak yang berwujud tadi dan barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi termasuk perusahaan pidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan. Begitu pula ada barang yang menggantikan barang tersebut. B. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. C. Penutupan usaha atau sebagai perusahaan paling lama 1 tahun. D. Pencabutan seluruh hasil sebagian hak tertentu atau hak sebagian keuntungan tertentu yang telah diberikan oleh pemerintah. Dua, jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf D paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengganti yang telah memperoleh perbuatan tetap maka harta bendanya dapat ditanggung jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf B maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 maka terdakwa harus membayar uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa telah menerima pemberian uang secara tunai sebesar 2.200 juta rupiah dan sebagai dikarya uang sebesar 25.392.330.580 rupiah dan 36.070 US dolar dari PT Permai Group guna kepentingan terdakwa dalam persiapan pencalonan sebagai ketua umum partai tambah lagi sebesar 30 miliar rupiah dan 5.225.000 US dolar untuk keperluan terdakwa dalam rangka pemilihan ketua umum dari Partai Demokrat dengan jumlah totalnya seluruhnya sebesar 57.330.580 rupiah dan 5.261 US dolar. Jumlah tersebut adalah jumlah uang pengganti yang harus dibebankan kepada terdakwa. Menimbang oleh karena semua unsur dari ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 untuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 itu pasal 64 ayat 1 KUHP itu pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdapat kesaksian tidak dalam perbuatan dan dalam perbuatan terdakwa. Maka oleh karena itu terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berturut-turut. Menimbang oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disebut secara kumulatif maka selanjutnya majelis hakim akan memutuskan dakwaan kumulatif berwajib terlaku ketentuan pasal 328 tahun 2010 tentang pencegahan kepada pasal tindak pidana pencucian uang itu pasal 65 ayat 1 KUHP yang sebenarnya adalah sebagai berikut: satu, setiap orang dua mendapatkan penafkah mengalihkan membelanjakan membayarkan menghibahkan menunjukkan membawa kepada bentuk berupa dengan mata uang atau surat edaran atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau pasal diduga yang merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 TPPU hingga dengan tujuan menyembunyikan atau menjamakan asal usul harta kekayaan tersebut. 4 pasal 65 ayat 1 KUHP itu melakukan beberapa perbuatan harus dipandang secara perbuatan sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan tentang unsur setiap orang. Menimbang bahwa pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang TPPU bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang personal atau korporasi. Menimbang bahwa dengan demikian pengertian setiap orang adalah setiap hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum terhadapnya. Yang dalam perkara aku adalah terdakwa Anas Subani di mana dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan sehingga dibuktikan dalam perkara ini tidak menimbang bahwa selama proses pemeriksaan dan persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah orang yang cacat secara hukum sianya Subani dan rohani dan ditemukan adanya alat-alat yang dapat menghapuskan melakukan pidana terhadapnya baik berupa alasan pemahaman dan benar sehingga secara yuridis terdakwa adalah sarjana hukum yang mampu secara yuridis terdakwa adalah mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga dengan demikian unsur setiap orang yang telah terpenuhi sudah telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Kedua, tentang unsur mendapatkan menterapkan mengalihkan membelanjakan membayarkan menghibahkan menitipkan membawa keluar negeri membawa bentuk menukar dengan mata uang atau sudah berkata perbuatan lain atas atas kekayaan yang tahu yang atau tempat berikutnya merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 TPPU. Menimbang bahwa unsur mendapatkan mengalihkan membelanjakan membayarkan menghibahkan menitipkan membawa keluar negeri membawa bentuk menukar dengan mata uang atau sudah berkata atau perbuatan lain atas atas kekayaan tersebut adalah bersifat alternatif artinya cukup satu saja. Dari suku yang tersebut ada dalam perbuatan terdakwa dan perbuatan tersebut adalah atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 TPPU yang
undang-undang tindak pidana asal crime, tapi khusus dalam perkara ini karena berkaitan dengan kewenangan KPK terhadap TPP yang tidak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi. Timbang oleh karena majelis hakim akan membuktikan apakah atas bagaimana dimaksud disebutkan jaksa penuntut umum dalam dakwaan tindak pidana korupsi. Satu terhadap sidang tanah dan bangunan dengan luas 639 meter persegi terletak di Jalan Terus Maka Blok C9 nomor 1 Bulan Jawa Jakarta Timur dengan sertifikat ini nomor 04 dan berusia harga 3.500 juta rupiah dengan akta jual beli nomor 57 dari Milen 2010 tanggal 6 November 2010 yang dibuat di hadapan notaris PBAT Elisa Sesa atas nama terdakwa Ana Sudra Urban itu. Menimbang bahwa dari keterangan saksi surat bukti petunjuk keterangan terdakwa dan barang bukti yang disajikan oleh JPU di persidangan diperoleh fakta-fakta bukti berikut bahwa terdakwa adalah anggota DPR RI masa jabatan tahun 2009 sampai dengan 2014 dan berdasarkan keputusan Presiden nomor 70 garing 5 tahun 2009 tanggal 15 September 2009 dan ditempatkan pada komisi 10 DPR RI sebagai ketua fraksi dan fraksi partai Demokrat DPR RI. 2. Bahwa terdakwa dilantik sebagai anggota DPR RI tersebut adalah pada tanggal 1 Oktober 2009 dan pada tanggal 21 Agustus 2010 mengundurkan diri sebagai anggota DPR RI karena terpilih menjadi ketua umum Partai Demokrat. 3. Bahwa selama menjadi anggota DPR RI terdakwa menerima penghasilan berupa gaji eksekutif sejumlah Rp125.680.800 dan tunjangan jabatan seluruhnya berjumlah Rp339.691.000 sehingga seluruhnya berjumlah Rp534.391.800 dan terdakwa secara formal tidak memiliki penghasilan di luar gaji dan tunjangan tersebut. Bahwa data penghasilan terdakwa didukung dengan surat keterangan perincian gaji dari Sekretariat Jenderal DPR RI yang menerapkan gaji terdakwa Anas Urban anggota DPR RI nomor 51 dari tahun 2009 sampai tahun 2010. 5. Bahwa pada tanggal 16 November 2010 terdakwa melalui Nur Rasa sudah membeli secara tulis bidang tanah dan bangunan seluas 659 meter persegi milik dari Indonesia yang terletak di Jalan Terus Maka Blok C yang di nomor 1 Bulan Jawa Jakarta Timur dengan sertifikat APD nomor 0474 harga Rp3.500.000 dengan akta jual beli nomor 52 2010 tanggal 16 November 2010 di hadapan PPAT Elisa Sesa atas nama terdakwa Anas Urban. Menimbang bahwa terdakwa di persidangan menyatakan tanah dan bangunan yang dibeli terdakwa bukan dari hasil korupsi karena sebenarnya bayaran uang pembayaran majung pemilik tindasan ekstrim yang pada saat itu telah meninggal dunia. Menimbang bahwa terhadap hal tersebut terdakwa dan penasihat hukum yang mengajukan saksi Arcas yaitu karena yang di persidangan menerangkan bahwa tanah dan bangunan tersebut dibeli terdakwa dengan uang patungan dari Hayung sebesar miliar rupiah yang diberikan secara bertahap sebanyak 4 kali. Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi saksi kepada Ikhwan tersebut perlu dipertimbangkan apakah keterangan saksi tersebut menjadi kekuatan pembuktian yang sempurna atau tidak. Menimbang bahwa sistem pembuktian dalam hukum pidana Indonesia saat ini adalah sistem pembuktian di mana untuk pembuktian yang dapat menimbulkan keyakinan hakim di mana